Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ingin nyeruput kopi lagi dengan Pak Suhadi. Ya, Pak, ya. selamat datang lagi ke Cokro, Pak. Ya, selamat Kita datang. seruput dulu, Pak. Ya, ya, ya. Namanya juga seruput kopi, Pak. Oke. Nah, kita mau bahas perkembangan terbaru dari kasus Roy Suryo CS lah ya, Pak ya. Kan kita tahu sudah ditangguhkan penahanannya, tapi yang menarik tuh ada video, potongan video Hotman Paris gitu ya, yang menyatakan bahwa minta supaya pengacara yang bukan kuasa hukum itu ditertibkan gitu ya. Tapi itu hak dia lah gitu ya, narasi semacam itu. Tapi yang menarik itu ada narasi dia, kalau Tifa dan Roy itu ditahan, itu berarti Pak Jokowi zolim. Halo Bapak Jokowi, tolong tertibkan pengacara-pengacara yang bukan kuasa hukum, yang terlalu banyak ngomong memprotes tidak ditahannya Roy Suryo. Bapak tahu justru dengan tidak ditahannya Roy Suryo, nama Bapak Jokowi malah lebih bagus dan meningkat karena tidak dianggap jolim. Jolim ya. Jadi tidak ditahannya Roy Suryo menunjukkan bahwa Bapak itu memang tidak ambisi untuk menahan orang itu, tapi hanya ambisi mengenai pembuktian kasus sebenarnya. Nah ini saya jadi bingung nih karena Pak Jokowi di sini kan korban, Ya. Dan Roy Suryo dan Tifa itu kan yang selama ini narasinya kan selalu menghantam Pak Jokowi gitu loh. Ya. Terus ketika mau ditahan, kok Pak Jokowi disebut zolim gitu. Ya. Nah itu yang ingin saya minta pendapat dari Pak Suhadi. Ya. Terus yang kedua soal nanti di persidangan Pak, soal kan ijazahnya ini bagaimana sih sebenarnya soal keaslian ijazah, siapa yang paling berhak menentukan itu asli atau enggak gitu. Nah itu kan ada video Pak Mahfud yang nanti kita bahas di segmen berikutnya Pak. Ya. Tapi sekarang soal tadi itu, soal Zolim. narasi bahwa Jokowi zolim kalau Tifa dan Roy Suryo ditahan. Gimana menurut Pak Suhadi? Gini, kalau dibilang Pak Jokowi, kalau misalnya Tifa dan Roy ditahan, jolim, pemahamannya seperti apa? Karena Pak Jokowi itu kan orang sipil, ya. Pak Jokowi juga bukan siapa-siapa. Yang berhak untuk melakukan penahanan itu adalah itu dilekatkan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini penyidik ya dan penuntut umum. Karena sekarang kan kita bicaranya udah di tingkat kejaksaan nih ya. Jadi dua lembaga ini harus kita sebut. Kenapa dikatakan di dua lembaga itu bukan di tangannya Pak Jokowi ya? Ya karena memang kewenangan untuk melakukan penahanan maupun tidak melakukan penahanan domainnya adalah di aparat penegak hukum. Jadi kalau sasaran itu ditujukan kepada Pak Jokowi, kalau seandainya tidak ditahan Pak Jokowi itu orang besar, itu kan salah narasi seperti itu. Cuma sudahlah, kita kan juga mengerti. Barangkali yang mau dilihat dalam konteks ini, ya ngapain sih sampai dilakukan penahanan? Nah ini yang perlu kita juga cermati, ya. Apa sih yang kita cermati? Yang pertama, kita harus tahu kasus ini tuh apa yang sebetulnya terjadi. Pak Jokowi itu dijolimi kok, gitu loh. Sampai ada laporan ini kan karena Pak Jokowi dijolimi gitu kan. Lu kenapa sisi ini kok nggak pernah dilihat? Ini kan bukan hanya dengan Bang Hotman nih ya yang nggak dilihat. Juga dengan para jenderal yang katanya kemarin ikut menandatangani dukungan supaya Roy dan Tifa itu tidak ditahan. Ini kan salah dong kalau melihat persoalan sesempit ini. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Lihat ya, yang melakukan kejahatan setiap hari menyerang Pak Jokowi itu siapa? Terus juga yang memulai kasus ini tuh siapa? Kan awalnya ya narasi yang terbangun atau katakanlah objek persoalan yang ada itu kan bukan berkaitan dengan Roy itu sebagai peneliti, Tifa juga sebagai peneliti, kan bukan. Yang pertama itu menyerang, tiba-tiba memviralkan, mendiskreditkan Pak Jokowi, katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Waktu itu tidak ada loh kata-kata bahwa
dia itu sebagai seorang peneliti. Karena kan cerminannya kalau seorang peneliti kan nggak boleh dong menjudge sesuatu masalah yang belum ada hasil dari penelitiannya itu kemudian dipiralkan, kemudian di framing sebagai bentuk bahwa itu benar sudah terjadi kepalsuan, gitu loh. Karena kenapa saya katakan seperti ini ya? Kalau dikatakan jolim, sekali lagi ya, domain penangkapan, domain penahanan itu adalah domain penyidik ya. Nah, kalau seandainya misalnya Pak Jokowi berharap, ya Pak Jokowi juga kan mau hidup tenang dong. Jadi kalau memang misalnya kata penahanan, terus kemudian membiarkan kejahatan berkeliaran setiap hari, terus kita katakan ini Roy Suryo tidak jolim. Roy Suryo itu menjadi hiburan buat orang-orang banyak. Kan jadi salah dong melihat persoalan ini gitu kan. Ya. Emang enak kalau sekarang misalnya orang ya seseorang misalnya si X dikatakan bangsat, kurang ajar dan lain sebagainya. Mau digituin? Mau dijelek-jelekin tuh setiap hari? Punya keluarga loh, punya punya teman, punya sanak famili. Dan itu Pak, kan tentunya juga nggak bagus gitu kan. Sampai juga misalnya Roy Suryo datang ke pemakam ibunya Pak Jokowi, gitu kan. Betul. Itu kan maksudnya sampai seperti itu gitu ya. Yang waktu itu tuh loh Pak. Iya, yang saya ngerti. Iya, kan kalau dilihat seperti itu, coba kita lihat ya. Kita terus berpikir ya di negara yang kita anggap ini moderat ya, kita anggap ini demokrasi, kita berpikir ya. Bukan hanya tadi nih yang saya katakan tadi nama baiknya berkaitan kepemilikan ijazah terus di framing, tapi juga menyangkut masalah kuburan, menyangkut rumah tangga dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang menurut saya udah nggak sangat rasional di dalam kaitan ini. Nah, kenapa hal-hal yang negatif yang memang itu cenderung menyerang orang kok tidak mendapat perhatian dari Bang Hotman? Dan juga para jenderal itu. Kok yang dilihat hanya Roy Suryo-nya saja dalam persoalan ini kan? Gitu loh. Jadi kalau dilihat pada pemikiran-pemikiran seperti ini pemikiran-pemikiran yang kurang bijak menurut saya. Karena kenapa tadi? Kok ya itu hanya satu sisi aja yang dilihat. Ya. Sisi Pak Jokowi sebagai orang yang menjadi korban di sini, kok sepertinya menjadi tontonan yang asik buat mereka-mereka. Ya tentunya kita sangat sesali dong. Kalau memang itu muaranya seperti itu. Ingat loh ya, semua orang punya harga diri, semua orang juga punya napas untuk bagaimana bisa hidup bebas, bisa hidup nyaman. Pak Jokowi ini hampir tiap hari nih dipitnah terus. Terus seolah-olah didukung dong kalau memang Pak Jokowi cuma mengatakan ada permintaan untuk ditahan dan lain sebagainya. Terus kemudian juga itu bukannya domain dia, dikatakan Pak Jokowi jolim. Terus bagaimana dengan Roy? Kok nggak ada yang pernah mengatakan jolim? Iya. Dia ini residivis loh ya. Atau katakanlah dia ini pelaku tindak pidana. Atau orang yang disebut dengan narapidana. Kok nggak pernah ada yang mengusik masalah itu gitu ya. Sampai hari ini termasuk 50 jenderal itu. Terus begini negara hukum yang diharapkan? Tentunya kan juga tidak. Gitu loh. Makanya kemarin kita marah, kita kecewa dengan tidak dilakukan penahanan. Karena kenapa? Kita melihat pada sisi objektivitas manusia, sisi kebenaran, sisi adanya hak-hak orang yang dilanggar. Itu yang kita lihat gitu loh. Terus kemudian kita juga melihat sisi Pak Roy ya, yang selalu memviralkan atau katakanlah mengijek Pak Jokowi di depan publik seperti itu tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Beginikah negara hukum yang kita harapkan? Kan tentunya tidak gitu. Tapi kenapa Roy Suryo dan Tiva yang tiap saat melakukan serangan terhadap Pak Jokowi itu dibiarkan oleh mereka? Tidak ada kecaman dari seperti para purnawirawan gitu kan? atau dari Bang Hotman gitu. Kenapa nggak dikecam perilaku itu? Seakan-akan itu dibenarkan gitu loh. Ya, makanya kan kalau dilihat begini kan menjadi lucu dong. Kata jolim itu tadi gitu kan. Yang setiap hari dicaci maki di dalam kaitan ini itu adalah Pak Jokowi gitu kan. Siapa pelakunya? Ya dua orang itu. Nah ini kok nggak dilihat? Ya, kok nggak menjadi ukuran bahwa orang ini jolim? Ya. Gitu loh. Harusnya yang jolim itu ya bukannya Pak Jokowi dong dalam kaitan ini.
Jadi sekali lagi ini tentunya kita sangat sesalin sekali gitu kan. Seperti misalnya ya, Pak Roy mau ditahan, dibilang katanya ini melanggar dan lain sebagainya. Loh yang dikerjakan Roy Suryo tiap hari itu apa? Gitu kan. Itu bukannya juga memang dia udah melanggar hak-hak pribadi orang, hak-hak yang sangat subjektif daripada orang tersebut. Kok nggak dipermasalahkan? Kok pada diem? Apakah kemudian memang layak Pak Jokowi dipertontonkan seperti itu? Terus mau anak cucu kita dibeginikan? Tentunya kan tidak. Gitu. Jadi kalau seandainya ada pemikiran-pemikiran yang sempit seperti itu di negara hukum yang kita sangat hormati ini, sangat kita sesali. Gitu. Dan itu kan sebenarnya ya tentu saja sekarang ini kan memang sudah ditangguhkan pemenahanannya dan Pak Jokowi sendiri kan legowo. Ya kan, dia bilang itu sepenuhnya kewenangan kejaksaan gitu ya. Artinya enggak terus kemudian marah-marah atau apa, silahkan aja. Tetapi kan lepas dari soal itu, penahanan itu sendiri sebenarnya kan sesuai dengan KUHAP ya Pak ya? Betul. Nah, kalau sesuai dasarnya ada itu. Kalau sesuai dengan KUHAP, kenapa itu dianggap sebagai sesuatu yang dipersoalkan gitu? Oke ya, kalau mungkin 50 jenderal katanya yang ada di belakang Roy kemarin kan. Sekarang kita bicara dengan Bang Hotman. Bang Hotman ini orang juga pengacara, hebat, gitu kan. Ya, itu kan harusnya juga parameter hukum ini di sini harusnya juga menjadi ukuran gitu kan. Layak gak dia dilakukan penahanan? Ada gak dasar-dasar hukumnya? Ya, ini bukan membabi buta nih ceritanya, ya kan? Ada nggak alasan-alasannya? Ada nggak dasar hukumnya? Ya, terus ada nggak fakta-fakta hukum yang terjadi? Kan semua itu bisa kita buktikan, ya kan? Berkaitan dengan alasan, ya. Dia tiap hari itu menyebarkan fitnah terus. Perbuatan pidana yang dia lakukan terus diulang seperti itu. Padahal sudah jadi tersangka. Iya, udah jadi tersangka. Nah, kalau kita lihat lagi kepada dasar hukum, orang yang sudah dijadikan tersangka, itu kan harusnya nggak boleh lagi dong membangun narasi yang sama. Karena kenapa? Ya dia sudah dinyatakan oleh hasil penyelidikan dan penyidikan, ya dia terbukti bahwa melakukan suatu tindak pidana di tingkat penyidikannya, gitu kan. Makanya untuk kepentingan itu nanti untuk menguatkan argumentasi dari hasil penyidikan itu diuji di pengadilan. Nah, ini tentunya kalau dilihat seperti ini, kita juga lihat di KUHAP yang baru maupun di KUHAP yang lama, ya itu kan dilarang orang yang sudah ditetapkan tersangka dan kemudian tidak dilakukan penahanan pada saat mau ditahan, ya itu kan nggak boleh mengulangi perbuatan. Ini salah satu elemen penting loh, ya kan? Dilarang melakukan perbuatan yang sama, ya. Ternyata ini dilakukan, padahal dia di situ tidak dilakukan penahanan. Harusnya ini juga harus menjadi alat pemikir, alat kajian hukum. Jangan hanya mengatakan jolim dan lain sebagainya. Jadi kalau memang ini dilakukan penahanan, sudah beberapa kali juga di podcast ini saya katakan itu sangat masuk akal. Adanya mengulangi perbuatan yang sama, padahal mengulangi perbuatan yang sama itu adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum berkaitan dia sudah dinyatakan sebagai tersangka dan tidak ditahan. Terus yang kedua, ancaman hukumannya juga di atas 5 tahun. Bang Hotma perlu tahu di sini, ya itu ada pasal 32, ya Undang-Undang ITE dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 10 dan 12 tahun. Ya itu yang melekat kepada Pak Roy. Sedangkan kita tahu, sama-sama kita tahu, ya KUHAP itu mengatakan kalau di atas ancaman 5 tahun itu boleh kok dilakukan penahanan, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum, kan wajar dong kalau itu ada penahanan dan lain sebagainya, karena memang aturannya sudah ada. Betul. Dan juga yang berikutnya, Roy Suryo ini residivis, gitu loh. Harusnya itu juga menjadi pemikiran gitu loh. Kenapa sih orang yang sudah dikatakan residivis kok dapat karpet merah berkaitan dengan perkara ini? Ini ada apa nih? Ini kan akan menjadi pertanyaan, ya bagi aparat penegak hukum nanti juga akan menjadi banyak pertanyaan. Kok seperti ini modal penegakan hukum di Indonesia? Kok tebang pilih? Dan yang lebih parah, yang lebih menyakitkan, yang lapor ini adalah Presiden ke-7, ya kan? Yang harusnya mendapatkan hak-hak istimewa dalam kaitan ini. Ini dinarasikan seperti orang mau disakiti, mau dikecewakan dan sebagainya gitu kan.
Ini perbuatan apa gitu. Ya. Oke. Iya, ya tapi oke lah. Ini Oke lah, ini ya kan udah terjadi, sudah ya terjadi dan kita hormati. sikap yang menurut saya elegan ya dari Pak Jokowi itu sendiri Ya, kan menghormati kewenangan kejaksaan gitu ya. Itu oke. Nah, sekarang masuk ke soal nanti Pak kalau sudah persidangan. Ya. Ini ada isu menarik nih Pak. Jadi beberapa waktu lalu kan ada video yang beredar dari Pak Mahfud yang menyatakan bahwa kalau Roy Suryo dan Tiva itu dijadikan tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah ya atau pokoknya yang pasal yang diinikan pelaporannya dari Pak Jokowi penghinaan, bukan yang ITE ya, yang itu harusnya dibuktikan dulu keaslian ijazah itu. Jadi penentunya itu bukan untuk keasliannya itu bukan polisi, bukan jaksa tapi hakim. Jadi katanya harus ada pengadilan yang memutuskan ini asli atau enggak. Itu video dari Pak Mahfud. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu, ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusutnya. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Nggak boleh. Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena Dia ini kemana-mana baik kalau ini terbukti palsu. Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Hanya kata polisi identik bukan asli, gitu. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di pengadilan lain. Tapi beberapa saat sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, Pak Mahfud juga bikin pernyataan yang menurut saya ini jadi bertentangan satu sama lain. Kontraproduktif ya. Pak Mahfud bilang, UGM nggak usah campur tangan terlalu jauh untuk masuk dalam konflik ini. UGM itu perannya cuma satu, menegaskan bahwa memang betul atau tidak mereka mengeluarkan ijazah atas tahun 85 atas nama Joko Widodo. Itu, kalau itu sudah, ya sudah, peran UGM sudah selesai. Perkara nanti tiba-tiba ada orang yang memalsukan ijazah itu atau ijazahnya hilang atau apa, itu bukan urusan UGM. Ya. Ijazah Jokowi itu tidak usah dicampuri oleh UGM dalam konfliknya. Saya bilang UGM cukup menjelaskan. UGM cukup menjelaskan bahwa sebagai universitas dia pada tahun 85 telah mengeluarkan ijazah resmi kepada orang bernama Joko Widodo. Titik. Jadi UGM perannya itu hanya menjelaskan, menegaskan betul mereka mengeluarkan ijazah tahun 85 atas nama Joko Widodo. Betul. Gitu. Ya. Dan kita tahu sudah ada video banyak yang banyak sekali yang beberapa kali rektor UGM, pihak UGM menegaskan betul UGM menyatakan bahwa mereka sudah mengeluarkan ijazah tahun 85 kepada Joko Widodo. Ya. Gitu. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya.
Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu, kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami... Artinya ini sudah terbukti nih, Ya, clear ya. Clear gitu. Nah harusnya kan kalau sudah begitu kan nggak perlu lagi dibuktikan oleh hakim gitu loh. Kalau pakai narasinya Pak Mahfud itu sendiri ya. Oke, saya Jadi jawab. ini nanti bisa jadi hal yang pelik nih di pengadilan ini. Kalau soal ini belum clear nih, soal peran UGM itu Pak. Gimana Pak? Jadi terkait masalah ijazah, ya, di mana sih dikatakan ijazah itu asli? Ya seperti dulu saya juga pernah podcast di sini. Dari awal Pak Ya, Suhadi. dari awal Posisi sebelum orang bicara saya udah bicara Ya, dulu ya, kok. ya, Ya. ya. Saya katakan ya dari UGM dong dalam kaitan ini. Kalau UGM sudah menyatakan benar itu ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, selesai. Gitu loh, nggak perlu lagi ada hal-hal yang sifatnya pembuktian dan lain sebagainya, tidak perlu gitu kan. Karena itu lembaga yang mengeluarkan ijazah. Loh kalau kemudian menjadi persoalan yang mengeluarkan ijazah itu dipermasalahkan, ini kan menurut saya nggak benar gitu ya. Terus kemudian, nah di mana letaknya pembuktian tadi? Pembuktiannya tadi ya saya udah katakan bahwa itu ada di UGM, bukan di tempat lain. Terus kemudian UGM sudah menyatakan itu asli. Roy tiba-tiba dengan tipah ya itu mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kan gitu kan? Ya, betul. Di sini kan menimbulkan suatu persoalan hukum dong, Ya. gitu kan? Rumusan hukum di sini dilanggar, ya kan? Ya, jadi lembaga yang mengatakan itu ijazahnya asli, ya. Terus kemudian dikatakan tidak asli oleh Roy Suryo, sedangkan Roy Suryo ini bukan sebagai lembaga. Ini kan berarti ada persoalan di sini. Apa di sini persoalannya? Yaitu persoalan hukum, ya kan? Persoalan hukum apa? Ya tindak pidana. Karena dia sudah menghina orang, ya. Terus kemudian mengatakan sesuatu yang tidak benar, memframing sesuatu yang nggak benar. Karena kenapa kita katakan tidak benar? Lo UGM sudah menyatakan bahwa itu benar, asli. Ijazahnya Atas Pak namanya Jokowi, Joko Widodo. atas nama Pak Joko Widodo. Terus Pak Jokowi ya sebagai pemilik ijazah tersebut juga sudah menggunakan ijazah tersebut dan tidak pernah dipermasalahkan orang. Dari wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali ya. Artinya sudah 5 kali di lembaga-lembaga penting sudah diuji ya. Tiba-tiba dikatakan itu nggak benar. Ini kan ada perbuatan di sini. Apa perbuatannya? Ya pidana. Bukannya perbuatan perdata, perbuatan melawan hukum. Karena kenapa? Di sini ada fitnah loh. Ya kan? Orang ijazahnya asli oleh UGM, kemudian dikatakan tidak asli oleh Roy Suryo. Sedangkan Roy Suryo ini bukan lembaga gitu kan. Ya. Nah ini kan ada persoalan di sini. Apa? Ya ada terjadinya penghinaan. Terjadinya fitnah ya. Apalagi itu di-blast di media massa, ya terjadinya berkaitan dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya kan gitu kan. Ya. Ada tambahan lagi pasalnya. Ada tambahan pasal di sini ya. Kita lihat kan ada pasal 27 kalau nggak salah, ada pasal 32, 35. Nah terus kemudian dari keadaan ini, apakah nanti pengadilan pidana itu yang menyatakan asli dan tidaknya? Iya. Pidana itu nanti yang mengatakan asli dan tidaknya dari proses pidana ini. Oke. Ya kan? Karena tadi kan ada dugaan, ya bukan ada dugaan. Ada orang yang menuduh ijazahnya palsu kan gitu kan. Betul. Terus kemudian dilaporin dong oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi melaporkan tujuannya untuk apa? Ya satu, tadi ada perbuatan yang memang pengucapannya itu tidak sesuai dengan yang terjadi pada faktanya. Terus yang kedua, kan mau menguji juga dong. Ya mengujinya di mana? Ya di kepolisian untuk menguji benar dan tidak ijazah Dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Di mana sih pengujiannya? Ya,
seperti yang kita dengar, itu kan ada forensik, Ya, ya kan? ya. Terus ada teman kuliahnya, ya Betul, kan? betul. Ada pembanding dan lain sebagainya. Itu kajian hukumnya di situ, gitu kan? Ya. Terus kemudian, apakah pengadilan segala-galanya yang menentukan? Tidak. Hasil dari penyidikan ini tadi, ya, yang udah diolah, yang sudah dimasak sedemikian rupa, ya, dari proses forensik, dari proses perbandingan ijazah, dari proses pengakuan teman-teman kuliahnya, dari proses administrasinya, seperti juga pembayaran dan lain sebagainya, ya, itu merangkum dari semua persoalan ini nanti dibawa oleh ke pengadilan, ya. Ya. Pengadilanlah memang yang boleh menyatakan ijazah itu palsu atau tidak dari hasil penyidikan ini, gitu kan? Karena memang yang dilanggar ini kan tindak pidananya, bukan kepada koridor berkaitan dengan masalah keberadaan ijazah itu sendiri. Karena keberadaan dari ijazah itu sendiri sudah jelas, itu asli yang dikeluarkan oleh UGM. UGM sudah menyatakan itu benar saya keluarkan, selesai di sini, fitness, gitu kan? Cuma kalau ada keraguan, ya tentunya kan bukan lagi dibawa ke ranah-ranah perdata, gitu kan, atau ke ranah-ranah ditunjukkan di pengadilan lain, ya di pengadilan pidana. Karena tadi perbuatan yang dilakukan oleh Roy Suryo itu sebagai tindak pidana ya diproses berdasarkan tindak pidana. Kan rumusan pemrosesannya bukan ucapannya aja yang diproses kan, tapi juga pembenaran dari hukum material itu diterapkan dalam kasus ini, gitu kan. Nah, ini nanti rangkuman hasil kerja keras penyidik dan kejaksaan dibawa kepada pengadilan. Pengadilan nanti melihat benar enggak apa yang sudah diproses ini. Tepat enggak secara hukum ijazah ini bisa dikatakan asli dan tidaknya. Kan gitu kan? Ya. Ya tentunya kan juga pengadilan enggak bisa hanya melihat, oh iya ijazah yang dibawa Pak Joko itu benar asli. Ya memang nanti bisa seperti itu. Saya katakan berkali-kali di dalam persoalan ini, hakim tidak akan melihat persoalan itu di satu sisi. Tapi juga aspek sisi-sisi yang lain. Apa? Ya kebenaran-kebenaran yang sifatnya material. Apa sih yang disebut dengan kebenaran material itu? Ya misalnya ada enggak teman kuliahnya, ada enggak pengakuan dari dosennya, ada enggak pengakuan dari rektornya, ada enggak pengakuan dari bagian registrasi dia membayar, ada enggak nilai-nilai hasil kuliahnya, ya, ada enggak skripsinya pada waktu itu. Kalau itu sudah dan alat bukti yang dimiliki baik dari segi kesaksian maupun dari fakta-fakta alat bukti itu sudah terkumpul dan memenuhi ajas stelsel negatif seperti yang kemarin saya katakan, sekurang-kurangnya 2 alat bukti, hakim harus berkeyakinan ijazah itu benar. Selesai, gitu loh. Makanya saya katakan 1000% kalau peradilan ini dilakukan dengan baik, dengan benar, ya, tidak ada keraguan bagi saya bahwa Roy Suryo akan kena. Roy Suryo akan menjadi pelaku tindak pidana. Roy Suryo dan Tifa ya? Iya. Roy dan Tifa. Kalau saya terlalu ini karena kan saya belum tahu nih pasal yang diterapkan, gitu kan. Setidaknya Roy lah ya, yang karena ini. Sekarang dibagi 2 loh sidangnya, di split. Ya, di split nih, ya kan. Tipa hari Kamis sudah sidang. Iya kan? Ya kita sih berharap Tipa tidak terlalu banyak juga berkaitan dengan pasal 32 dan 35. Karena berat sekali pasal itu. Nah, ini kembali ke soal tadi Pak. Jadi yang menarik ini kan Pak Mahfud itu kan memakai patokan atau dia bilang bahwa dia setuju dengan Pak Susno Duaji yang bilang bahwa nah ini menarik, Pak Susno tuh awalnya dulu pendapatnya itu sama seperti Pak Suyadi. Jadi yang menjadi tolok ukur itu adalah UGM. Kalau UGM menyatakan memang mengeluarkan ijazah asli atas nama Pak Joko Widodo, ya sudah selesai. Pak Mahfud juga sama seperti itu. Kan Pak Mahfud bilang kalau UGM nggak usah dilibatkan dalam konflik lah gitu. Intinya gitu. Asal UGM sudah menyatakan mengeluarkan ijazah asli atas nama Joko Widodo, ya itu berarti ya itu yang dipegang gitu. Perkara yang dari Pak Mahfud ya, perkara nanti kemudian ada yang memalsukan ijazah itu atau ijazah itu hilang, itu udah urusannya personal
nggak ada urusannya dengan UGM Ya, gitu. orang-orang itulah yang Tapi kan melakukan UGM itu. di sini sudah menegaskan Ya. bahwa sudah mengeluarkan ijazah dan ijazah itu atas nama Joko Widodo. Gitu. Ya. Kecuali kalau ada orang yang mengkloning Joko Widodo ternyata bukan Joko Widodo yang itu gitu misalnya ya. Tapi intinya kan sebenarnya ini sudah clear pada aspek ini. Ya. Bahwa UGM lah yang memutus, kalau UGM bilang asli ya asli. Kalau sudah mengeluarkan ijazah atas nama Pak Joko Widodo ya sudah selesai. Ini kan Ferry Irwandi juga menyatakan hal seperti itu Ya. gitu. Nah tiba-tiba ada video yang datang belakangan dari Pak Mahfud yang bilang kasus Roy Suryo itu terbalik katanya. Harusnya dibuktikan dulu ijazahnya oleh hakim asli atau enggak gitu. Baru soal pencemaran nama baik ini baru berlanjut gitu. Kalau memang asli berarti memang Roy Suryo dan Tifa harus dipidana gitu. Padahal kan lah terus UGM menyatakan asli memang diabaikan begitu aja. Betul. Gitu. Gimana Pak Swedi ngelihatnya Ya, ini juga hakim yang mana? Pak Mahfud juga nggak jelas, ya kan? Ya, hakim ya dalam konteks dunia peradilan itu ada 5 kalau nggak salah, ada 6, bahkan 7 sekarang ya. Ada hakim yang namanya niaga, ya. Ada hakim petun, ya, hakim pidana, perdata, terus juga hakim persaingan usaha. Terus kemudian juga hakim tipikor, hakim yang mana? Ya tentunya kita tanyakan dulu dong, kan gitu kan? Kalau dia bilang hakim petun, di mana landasannya kalau hakim petun? Ya. Karena memang kalau berkaitan dengan petun itu kan artinya berkaitan dengan SK, artinya berkaitan dengan produk surat, ya kan? Suratnya kan sudah diakui benar Oleh UGM. udah UGM, kecuali UGM juga menyaksikan. Nih perlu diragukan nih ijazahnya nih karena nomornya kok beda ya, bla 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 bla. Itu bisa dibawa ke ranah petun, diuji dulu bener enggak SK yang dikeluarkan, bener enggak ini sesuai dengan fakta yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi juga kan kalau kita lihat kepada petun, tentunya juga terlalu jauh. Karena memang waktunya juga kan sudah cukup panjang dalam persoalan ini. Sedangkan ijazah dugaan framing tentang ijazah ini kan sudah cukup lama dimainkan, gitu loh. Ya, jadi sekali lagi, ya, jadi kalau dikatakan oleh hakim yang mana? Ya kalau kita mengatakan kepada hakim pidana, ya ini kan lagi sedang dijalani gitu kan. Nanti hakim pidana itu yang menentukan. Karena tadi ya sangkal muara dari semua persoalan ini berkaitan dengan pernyataan Roy yang mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. 99,9%. Bahkan ada yang 1 juta % dan lain sebagainya. Ijazahnya Pak Jokowi palsu. Padahal UGM sebagai yang punya produk, terus kemudian Pak Jokowi sebagai mahasiswa di sana mengatakan ijazah saya asli. Ijazah yang dikeluarkan UGM asli. Kan harusnya selesai di dalam persoalan ini. Makanya karena ada tadi ya alasan penghinaan, alasan melakukan framing yang tidak benar, itulah kemudian diproses. Tadi kan saya ada bilang, bukan hanya perkataan yang diproses, karena perkataan harus didukung dengan fakta. Ya kan, faktanya apa? Ya diproses juga dong ijazahnya, dilihat, diperbandingkan, di lab, diuji kertasnya, diuji tulisannya. Udah seperti itu. Apa yang salah? Justru ini yang benar gitu. Oke. Iya, saya kira itu itu tadi poinnya Pak Swedi itu menarik itu. Kan Pak Mahfud bilang sebelum Roy Suryo dan Tifa diadili terkait dengan tuduhan penghasutan atau pencemaran nama baik dan fitnah, diuji dulu dong keasliannya gitu kan. Itu baru make sense kalau UGM menyaksikan, gitu Pak ya. Lah ini UGM kan udah jelas-jelas menyatakan ini asli dan ini dikeluarkan tahun 85 kepada Joko Widodo. Harusnya kan itu jadi patokan gitu Pak ya. Selesai harusnya udah. Final udah gitu kan. Nggak perlu diributin lagi gitu. Itu Pak Mahfud harusnya mengikuti pandangannya yang pertama. Kalau saya lihat bukan mengikuti pandangan yang pertama, harusnya dia mengikuti pandangan rasional kepada hukum yang berlaku. Ya kan? Di dalam persoalan ini kan ada undang-undang pendidikan tinggi. Ya harusnya dilihat dong dari sana kan gitu kan. Ya kan
muaranya kan di sana gitu kan. Betul, betul. UGM itu adalah lembaga perguruan tinggi, lembaga yang mengeluarkan ijazah. Pak Jokowi katanya ya, mahasiswa di sana dibuktikan dengan teman-teman kuliahnya, dibuktikan dengan pembayaran registrasi dan lain sebagainya, kan harusnya selesai dong di sini. Ya. Gitu. Iya, betul. Makanya ini. Ya sudah. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas pencerahannya, atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.